Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nindita Ratu Adam. Saya dari kelas A Akuntansi semester 3 dengan NIM 921420092. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan fiskal. Apa itu laporan keuangan fiskal? Laporan keuangan fiskal adalah informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal mencakup neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, ikhtisar, kewajiban pajak. Apa saja sih komponen laporan keuangan fiskal itu? Yang pertama, komponen penghasilan dan pendapatan. Berdasarkan penjelasan yang dikutip dari IFRS IAS 18, dijelaskan bahwa pendapatan atau revenue adalah penghasilan arus masuk bruto atas manfaat ekonominya dalam kurun waktu satu periode tertentu, yang mana hal ini disebabkan karena munculnya kegiatan dari suatu perusahaan sehingga bisa menghasilkan peningkatan ekuitas dari para pemilik modal. Sedangkan berdasarkan IAI 2007, penghasilan adalah suatu kenaikan dari manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam hal pemasukan ataupun penambahan aset ataupun penurunan liabilitas yang mengakibatkan ekuitas tidak berasal dari kontribusi penanam modal bisa meningkat. Selain itu, bila dilihat dari komponen penghasilan, konsep fiskal tidak akan beda jauh dengan konsep akuntansi yang aman. Konsep fiskal ini memang penghasilannya menjadi 3 kelompok utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4. Untuk para wajib pajak yang menerima penghasilan dari Indonesia ataupun di luar yang menambah kekayaan harus bisa terdiri dari: penghasilan adalah objek pajak penghasilan, penghasilan dikenakan dari pajak penghasilan yang final, penghasilan bukanlah objek penghasilan. Sehingga berdasarkan penjelasan kelompok penghasilan diperoleh dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, 2, 3, terkait pajak penghasilan tersebut mempunyai metode atas penghasilan SAK ataupun fiskal, sehingga penghasilan bukan objek pajak tidak akan bisa menambah laba fiskal. Yang kedua, komponen biaya atau beban. Berdasarkan pendapatan IAI nomor 2007, dijelaskan bahwa beban adalah suatu penurunan manfaat ekonomi selama kurun waktu satu periode akuntansi di dalam bentuk arus kas keluar ataupun berkurangnya aset ataupun adanya kewajiban, sehingga bisa menyebabkan adanya penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pada pembagian pada seluruh penanam modal. Tapi jika dilihat dari bagian fiskal, bahwa beban adalah penyesuaian biaya yang digunakan untuk bisa mendapatkan, menagih dan juga memelihara penghasilan yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Yang ketiga, mengetahui metode penyusutan. Menurut IAI PSAK 16/2011, komponen metode penyusutan adalah penyusutan yang berada pada umur aktiva, sehingga di dalam akuntansi umur aktiva tidak bisa terlepas dari bentuk tafsiran penyesuaian yang dimanfaatkan untuk bisa menentukan hasil umur aktiva. Adapun metode penyusutan ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, metode garis lurus. Cara ini bisa menghasilkan pembebanan yang menetap selama umur manfaat suatu aset meskipun nilai residunya tidak mampu mengalami perubahan. Yang kedua, metode garis menurun. Perhitungan yang digunakan dalam perhitungan ini mampu menghasilkan pembebanan secara menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, metode jumlah unit. Terakhir, cara ini mampu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan pada suatu aset. Selain itu, aturan perpajakan pun akan menentukan dua metode penyusutan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 terkait pajak penghasilan dengan cara metode garis lurus dan saldo menurun yang dilakukan secara lebih konsisten. Yang keempat atau yang terakhir yaitu cara menghitung persediaan berdasarkan perhitungan persediaan berdasarkan SAK nomor 12 tahun 2007. Dijelaskan ada 3 cara mudah untuk menghitung rumus persediaan, yakni rumus FIFO, rata-rata tertimbang, dan LIFO. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia pun bahwa perhitungan persediaan menggunakan 2 metode, yakni rata-rata ataupun metode FIFO. Kenapa? Karena metode FIFO ini menghasilkan perhitungan pajak berutang lebih kecil. Metode pembuatan laporan fiskal itu ada 2 metode. Yang pertama, pendekatan terpisah. Untuk mengetahui jumlah PPh terutang, wajib pajak perlu mencatat semua informasi keuangannya berdasarkan ketentuan pajak dan juga secara akuntansi untuk keperluan komersial. Yang kedua, extra compatible approach. Pada periode akhir tahun, wajib pajak melakukan koreksi laporan keuangan yang sudah dibukukan sebelumnya berdasarkan ketentuan akuntansi komersial agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi bisa digunakan untuk menghitung pajak terhutangnya. Penyesuaian laporan keuangan fiskal itu ada 2. Yang pertama, penyesuaian fiskal positif, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan investor atau anggota lain. Yang kedua, pembentuk dana cadangan. Yang ketiga, imbalan kerja atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan ke investor atau pihak istimewa sehubungan dengan urusan pekerjaan. Yang kelima, harta yang dihibahkan atau disumbangkan pajak penghasilan. Yang keenam, pajak penghasilan. Yang ketujuh, gaji yang dibayarkan ke anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang kedelapan, sanksi administrasi. Yang kesembilan, selisih penyusutan komersial. Yang kesepuluh, selisih amortisasi fiskal di atas penyusutan fiskal. Yang ke-11, biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Yang ke-12, penyesuaian fiskal positif lainnya. Yang kedua, penyesuaian fiskal negatif. Yang pertama, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal. Yang ketiga, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang keempat, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Sekian penjelasan materi mengenai laporan keuangan fiskal dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.